Halo teman-teman, kali ini kita akan bawakan sebuah kisah menarik tentang perjuangan seorang ibu dari dua anak yang bernama Kim Deok-hee. Kesehariannya ia bekerja di perusahaan laundry. Suatu hari ia sedang dalam situasi sulit karena terkena musibah. Ia pun berusaha mencari pinjaman, namun yang terjadi ia malah menjadi korban penipuan dan ia harus kehilangan semua hartanya. Meskipun begitu, ia tetap berusaha bangkit dari keterpurukannya. Kisah nyata ini terjadi pada tahun 2016, kemudian diangkat menjadi sebuah film dengan judul Citizen of a Kind yang dirilis pada tahun 2024. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Kisah diawali saat Deok-hee dikabari mendapatkan pinjaman khusus untuk masyarakat kelas bawah. Ia dikabari oleh seseorang melalui telepon. Pada 10 Juli 2016, Deok-hee dengan perban di lehernya secara tergesa-gesa mendatangi sebuah bank. Ia bahkan menyerobot antrian dan membuat keributan untuk menemui asisten manajer pada bank di cabang itu. Setelah mendapatkan keinginannya, ia terkejut ternyata yang ia cari bukanlah seorang laki-laki. Lantas, ia memberikan ponselnya dan menunjukkan sebuah foto kartu identitas asisten manajer yang ia cari. Namanya Seo Jin-yong dari Bank Hwaseo cabang Bondan. Kemudian perempuan yang bernama Seo Jin-yong menanyakan apakah Deok-hee sudah membuat pinjaman. Deok-hee mengiyakan dan sudah mentransfer sejumlah uang untuk mendapat pinjaman. Seo Jin-yong yang asli memberitahunya bahwa mereka tidak pernah memungut uang dari nasabah mereka. Seketika Deok-hee jatuh melemas karena menyadari bahwa ia sudah ditipu. 저희는 고객님한테 절대 돈 달라고 요구 안 해요. 제가 남 같지가 않아서 그래요. Setelah berhasil menenangkan diri, ia mendatangi kantor polisi untuk melaporkan kejadian itu. Ia menuliskan perkaranya secara detail, yaitu ia mentransfer uang sebesar $32.000 untuk membuat 8 deposito. Detektif Park malah heran mengapa Deok-hee malah tidak curiga, mungkin saja itu pengelabuan suara. Padahal Deok-hee dimintai membayar sebanyak 8 kali. Melihat reaksi tersebut, Deok-hee membuka perban di lehernya. Ia terluka dan butuh uang. Namun bahkan asuransi tidak menanggung peristiwa kebakaran yang ia alami sehingga hal itu membuatnya begitu frustasi dan tertipu begitu saja. Setelah mengeluarkan unek-uneknya, ia bertanya cara untuk membuat uangnya kembali. Lalu Detektif Park memberitahunya kalau ia membutuhkan waktu untuk melacak si penipunya. Setelah kembali dari kantor polisi, Deok-hee mengunjungi rumahnya yang sudah terbakar untuk mencari sesuatu. Setelah itu, ia mendatangi penitipan anak milik rekannya untuk menjemput kedua anaknya. Tak lama, temannya datang memberikan tas dan barang-barang lain milik anaknya. Ia juga memberitahu Deok-hee kali ini ia tidak bisa membantu Deok-hee untuk menjaga anaknya secara gratis lagi sebab ia sudah diprotes. Karena Deok-hee tidak memiliki rumah, dengan terpaksa ia membawa anak-anaknya pergi bersamanya ke tempat kerja. Untungnya, ia memiliki dua rekan kerja yang baik yang selalu membantunya. Di waktu bersamaan, penipuan phishing suara masih terus berjalan. Mereka memiliki sebuah tempat rahasia khusus untuk melakukan aksinya. Di ruangan kumuh itu telah tertata dengan rapih meja yang masing-masing terdapat orang yang melakukan penipuan. Mereka bekerja layaknya call center yang menghubungi para nasabah mereka. Yang menjadi pembeda dengan call center pada umumnya adalah mereka bekerja secara paksa dan mendapat pengawasan langsung yang mana apabila mereka mengacau maka mereka dihukum pada saat itu juga. Setiap hari mereka melakukan puluhan hingga ratusan panggilan untuk mencari target nasabah. Suatu hari, Son Jin-yong, salah seorang call center pengelabuan suara, hendak melarikan diri dengan keluar lewat jendela. Saat percobaan melarikan diri itu juga, ia melihat kedua rekannya disiksa karena hendak melarikan diri. 아니면은 영사관에 왜 갔어? 밥 맞으러 갔냐? 9개면 10억. 몇 대 때리지도 않았는데.
Ia melihat dengan jelas bagaimana salah satu dari mereka dibunuh dan satu lagi dipatahkan kakinya. Hal itu tentu membuatnya mengurungkan niatnya untuk melarikan diri. Ia teringat kembali bagaimana ia disumpah bahwa apabila ia melakukan kesalahan, maka keluarganya harus menanggung kesalahannya. Lantas ia mencari cara lain untuk kabur. Suatu hari, Deok-hee sedang bekerja lalu mendapat telepon dari Detektif Park. Ia diberitahu kalau rekening yang digunakan penipu sudah ditangguhkan, namun uang di dalam rekening itu sudah ditarik dan kasus sudah ditutup. Detektif Park menyuruh Deok-hee untuk merelakan kasus ini. Setelah mendengar itu, Deok-hee mendatangi Detektif Park untuk membicarakan kasusnya. Di perjalanan, Deok-hee mendapatkan telepon dari Son Jin-young, seseorang yang menipunya. Ia langsung mengomeli orang itu, namun ternyata si penipu itu malah mengajaknya bekerja sama untuk mengungkapkan kebenaran. Mendengar itu, Deok-hee tentu tidak percaya karena bagaimanapun ia sudah menipunya. Akan tetapi, si penipu bernama Jin-young itu menjelaskan situasinya, dan ia berjanji akan menjadi informannya. Lantas, Deok-hee menanyakan kenapa si penipu meminta bekerja sama dengannya. Jin-young menjawab kalau Deok-hee adalah orang tercepat yang mentransferkan uang sedangkan orang lain butuh waktu seminggu. Sehingga Jin-young yakin kalau Deok-hee orang yang memiliki tekad kuat. Ia berjanji akan memberikan yang Deok-hee mau, yaitu uang. Setelah itu, Deok-hee meminta Jin-young untuk menelpon 5 menit lagi karena ia sedang menyetir. Deok-hee mematikan panggilannya lalu ia segera menelpon Detektif Park untuk menanyakan hal apa yang harus ia tanyakan pada si penipu itu. Namun, Detektif Park malah tidak bisa dihubungi. Tidak kehabisan akal, Deok-hee langsung menghubungi nomor polisi darurat untuk menanyakan pertanyaan apa yang harus ia berikan. Akan tetapi, polisi malah menyuruhnya untuk datang ke kantor polisi langsung yang berjarak sekitar 7 menit. Ia menjelaskan situasinya bahwa ia sedang di posisi tidak bisa ke kantor polisi, karena si penipu akan menelponnya kembali, namun polisi tetap menyarankan hal yang sama lalu telepon terputus. Tak lama, Deok-hee mendapat telepon dari Jin-young. Ia menceritakan kalau kasusnya tidak bisa diselidiki lagi karena polisi tidak bisa melacak alamat si penipu. Jin-young kemudian melihat keluar jendela dan juga melihat sekeliling karena mereka terus diawasi. Ia menelpon Deok-hee dengan sangat hati-hati supaya tidak mencurigakan. Ia melihat keluar untuk memberitahu posisinya. Lalu, ia memberikan kode lokasinya dengan huruf alfabet dan menyuruh Deok-hee menuliskannya. 적으세요. SG, G, H, K. Setelah menemukan petunjuk, ia segera mendatangi kantor polisi dan melihat situasi sudah begitu kacau. Kantor polisi dipenuhi orang-orang yang membawa kertas. Mereka sedang ditertibkan oleh Detektif Park supaya mereka tertib dan melapor satu persatu, termasuk Deok-hee yang baru saja datang. Ia juga harus ikut dalam antrian. Tak lama, Deok-hee mengikuti Detektif Park ke kamar mandi. Ia memberitahu Detektif Park tentang si penipu yang akan menjadi informannya. Kemudian ia juga menunjukkan sebuah catatan yang berisi alamat yang ia dapat dari informannya melalui kode, yaitu dekat Chunhelo gedung lantai 3 Qingdao, China. Setelah melihat itu, Detektif Park malah tidak percaya. Ia justru merasa aneh karena kasus baru saja ditutup, namun ia malah dapat petunjuk. Lalu Deok-hee menyuruh Detektif Park untuk mengecek panggilannya untuk membuktikan kalau ia tidak berbohong. Sayangnya, panggilan itu tidak bisa dilacak. Detektif Park tetap menyuruhnya menyerah saja karena bahkan polisi Seoul tidak bisa memecahkan kasus seperti ini. Hari itu pada tanggal 16 Juli 2016, Deok-hee mendapatkan petunjuk pertama. Di luar jam kerjanya, Deok-hee terus berusaha untuk menangkap pelaku. Ia menempelkan selebaran dan membagikan kepada orang-orang di jalanan untuk mencari korban pengelabuan suara untuk membuat kasus diselidiki lagi oleh polisi. Malam itu, Deok-hee menempelkan selebaran yang ia buat pada sebuah majalah dinding. Kemudian, ia menemukan sebuah pamflet yang berisi informasi akan diberi hadiah $100.000 apabila berhasil menangkap pelaku pengelabuan suara. Setelah itu, Deok-hee mulai mendatangi satu persatu korban pengelabuan suara itu untuk memperjuangkan hak mereka lagi. Namun mereka tidak ada yang mau bergabung dengan Deok-hee. Meskipun demikian, Deok-hee tidak menyerah begitu saja. Di waktu luangnya, ia mencari tahu lokasi yang sudah ia dapatkan. Ia melihat peta dan menandai setiap tempat yang sama dengan ciri-ciri yang diberikan Jin-young.
Esok harinya, saat bekerja, Deok-hee terlihat murung sambil terus memeriksa ponselnya menunggu telepon dari Son. Namun, Bong-rim malah menggodanya dengan menuduh Deok-hee berkencan. Tak lama, Deok-hee mendapat telepon dari Son. Ia langsung pergi ke tangga untuk menghindari orang-orang. Deok-hee memberitahu Son bahwa kasus sudah ditutup dan tidak bisa dibuka lagi karena tidak ada alamat lengkapnya. Mendengar itu, Son merasa frustasi karena ia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Deok-hee terfikirkan keunikan apa yang ada di tempatnya. Son melihat sekeliling ruangan dan ia melihat mesin jahit konveksi. Kemudian ia memberitahu Deok-hee bahwa di ruangannya ada mesin jahit konveksi. Tiba-tiba, Bong-rim muncul di tangga dan memberitahu Deok-hee kalau anak Deok-hee dibawa oleh Dinas Perlindungan Anak karena ketahuan tidak hidup dengan layak, bahkan Deok-hee tidak mampu membayar biaya penitipan anak. Semenjak kejadian ini, ia bertekad untuk mencari penipu itu dan membawa pulang kembali anaknya. Saat itu jam istirahat, Deok-hee menceritakan permasalahannya kepada Bong-rim dan Seok-ja. Kemudian ia meminta bantuan pada Bong-rim untuk ikut dengannya ke China karena temannya itu bisa berbahasa China dan ia memiliki adik yang tinggal di China. Hal ini tentu sangat membantunya untuk mencari lokasi si penipu itu. Deok-hee juga menunjukkan pamflet yang berisi informasi imbalan sebanyak $100.000 bagi siapapun yang mengungkapkan pengelabuan suara. Mendengar itu, Seok-ja tidak mau tinggal diam. Ia juga memutuskan untuk ikut terlibat dalam misi. Keesokan harinya, Deok-hee, Bong-rim, dan Seok-ja tiba di Bandara China. Ketiganya dijemput oleh Airim yang merupakan adik Bong-rim. Karena Airim sudah tinggal di China begitu lama, Airim pasti tahu seluk-beluk beberapa tempat yang mereka cari. Mereka mulai mendatangi tempat yang sudah disiapkan alamatnya oleh Deok-hee, yaitu dengan konveksi di lantai 3. Deok-hee dan Bong-rim mulai mendatangi tempat pertama dengan berpura-pura menawari kain. Saat pemilik sudah membukakan pintu, Deok-hee berusaha melihat situasi di dalamnya. Pemilik konveksi memberitahu mereka bahwa ia tidak berminat karena sudah memiliki langganan. Namun Bong-rim terus memaksanya karena Deok-hee membutuhkan waktu untuk melihat ke dalam. Hingga si pemilik pun menggunakan kekerasan untuk mengusir mereka, yang mana hal itu membuat jari Bong-rim terluka. Setelah itu mereka pergi ke beberapa tempat lain mengikuti peta Deok-hee. Di waktu yang sama terjadi keributan di ruang makan para CS. Son dipukuli karena ia berusaha membela temannya yang kakinya dipatahkan. Setelah itu, Son mengantarkan temannya ke kamar. Saat itu, ia mendengar seorang penjaga merasa keteteran karena kekurangan orang. Son mengambil kesempatan itu dan mengambil posisi pengawas, supaya ia bebas dari penyiksaan dan bisa mendapatkan telepon. Setelah itu, ia berhasil menjadi pengawas. Ia langsung memotret hal-hal yang dirasa bisa digunakan untuk bukti dan akan langsung ia kirimkan pada Deok-hee. Beberapa foto sudah terkumpul. Son mengirimkan foto itu di saat ia di kamar mandi. Ia mencuri-curi kesempatan untuk mengirimkan informasi yang ia kumpulkan. Sayangnya, meski sudah berusaha, ia memiliki masalah lain. Ia gagal mengirimkan foto itu karena tidak ada sinyal. Hari berikutnya, Son memiliki jadwal untuk menjemput anggota CS baru. Ia pergi bersama beberapa orang leader lain di bandara dan membawanya ke markas. Setibanya di markas, semua anggota baru disita ponselnya dan kartu identitasnya. Lalu dengan paksa mereka dikurung pada satu ruangan. Awalnya, Son akan memanfaatkan momen ini untuk mengirim bukti dengan menggunakan handphone anggota barunya. Namun, rencana itu gagal karena Son bahkan tidak bisa menyentuh handphone itu. Namun, ia tidak kehabisan akal. Ia berusaha masuk ke kesehatan dengan menggunakan selembar kartu remi. Tak lama, pintu berhasil terbuka dan di saat yang sama si penjaga ruang CCTV juga kembali ke ruangannya. Son segera masuk sebelum ia ketahuan. Saat di dalam, Son segera menghidupkan komputer untuk mengirim fax ke kantor polisi untuk memenuhi janjinya pada Deok-hee. Situasi sangat menegangkan karena jaringan sangat lambat. Namun di saat bersamaan, ia juga beruntung karena si penjaga CCTV sedang tidak melihat layar yang menunjukkan ruangan di mana ia berada. Tak lama, satu rekannya masuk ke ruangan itu karena memang sudah berjanji akan bertemu. Pada kesempatan inilah, Son meminta bantuannya untuk mengulur waktu. Bagaimanapun, temannya ini berhutang budi padanya karena ia pernah diselamatkan oleh Son saat ia dibuli.
Temannya segera keluar dari ruangan itu dan segera mengulur waktu. Sedangkan Son masih belum lega karena berkas filenya belum terkirim semua. Bahkan di detik-detik terakhir, komputer malah tidak merespon, membuat Son semakin ketakutan saja. Tak lama kemudian, semua file berhasil dikirim. Hari itu, 18 Agustus 2016, di kantor polisi heboh karena mendapat 400 lembar fax yang ditujukan untuk Deok-hee. Detektif Park takjub dan merasa bersalah karena sudah mengabaikan Deok-hee. Ia kemudian menghubungi Deok-hee untuk meminta maaf dan memberitahu terkait bukti-bukti yang dikirimkan Son. Deok-hee meminta file-file yang dikirimkan Son untuk mencari lokasi lainnya. Ia juga memberitahu Detektif Park kalau dia sudah di China. Setelah mendapatkan foto dari Detektif Park, Deok-hee melanjutkan pencariannya dan akhirnya ia menemukan tempat yang persis seperti di foto. Kini ia hanya perlu menemukan Son. Keempat orang itu mulai mengamati sekeliling. Seokja menggunakan kameranya untuk memotret orang dari jauh yang kemudian akan ia samakan dengan foto dari Detektif Park. Tak lama mereka melihat orang yang diyakini mirip Son. Setelah susah payah mendapatkan wajah orang itu, Seokja malah gagal menyimpan fotonya. Tidak kehabisan akal, Deok-hee bersama Bong-rim menyamar menjadi tukang jahit pinggir jalan. Ia membuat tulisan besar berupa kode yang diberikan Son kepada Deok-hee, sedangkan Seokja dan Airim mengamati dari mobil. Beberapa waktu kemudian, Son hendak pergi dengan rekannya. Deok-hee dan Bong-rim berusaha menarik perhatian Son dengan mempromosikan tempat jahitnya sambil teriak-teriak. Sedangkan Detektif Park berusaha meminta izin untuk pergi ke China dan meminta pihaknya bekerja sama dengan polisi China. Namun atasannya tidak memberinya izin selagi ia tidak memiliki alamat jelas yang dituju. Saat itu kebetulan Deok-hee mengirimkan alamat lengkap tempat Son berada. Detektif Park menunjukkan itu pada atasannya. Ia pun segera ditugaskan untuk pergi ke China. Setelah mengetahui keberadaan Deok-hee, Son hendak mendatangi lapak Deok-hee sendirian. Namun temannya malah ikut karena Son belum pernah ke penjahit sebelumnya. Deok-hee yang sedang memiliki pelanggan cepat-cepat menyelesaikan pekerjaannya dan segera menyuruh pelanggannya pergi. Son memberitahu Deok-hee untuk memotong lengan baju yang ia bawa. Ia berbicara dengan menggunakan bahasa Korea. Temannya yang menyadari itu menegur Son. Ia pun segera menerjemahkan permintaan Son dengan bahasa China. Deok-hee yang tidak mengerti menunjukkan kebingungan di wajahnya. Teman Son melihat tulisan di depan mesin milik Deok-hee yang menunjukkan ia sedang beristirahat. Lantas ia menanyakan apakah Deok-hee bisa menyelesaikan pakaian Son. Namun Deok-hee malah gelagapan dan itu membuat teman Son mengamuk dan hendak membawa pergi pakaian Son. Sebelumnya, Bong-rim pergi ke kamar mandi karena ia mengalami gangguan pencernaan dan terpaksa ia meninggalkan Deok-hee. Beruntungnya Deok-hee karena Bong-rim datang di saat yang tepat. Akhirnya, ia berhasil menahan Son untuk tidak pergi. Kemudian, ia memberitahu teman Son kalau Deok-hee sedikit bodoh. Namun mereka bisa menyelesaikan permintaan Son dalam waktu 5 menit. Son dan temannya memutuskan untuk menunggu saja. Tak lama, teman Son meminta Son untuk membeli cemilan. Namun Son menolak itu dan menyuruh temannya pergi sendiri. Bong-rim menyadari situasi itu, kemudian ia menawarkan cemilan pada teman Son dan mengajaknya ke belakang. Deok-hee menggunakan kesempatan itu untuk memberikan ponselnya. Ia menyuruh Son untuk mengambil ponselnya di keranjang baju secara diam-diam. Setelah mendapatkan ponsel itu, Son pergi ke kamar mandi untuk memeriksa ponsel Deok-hee. Kemudian ia menemukan sebuah kertas yang ditempelkan di bawah ponselnya yang bertuliskan, Son harus menggunakan ponsel itu saat situasinya terdesak atau saat bos besar datang. Malam harinya, Deok-hee mendapatkan telepon dari Detektif Park. Ia memberitahu Deok-hee bahwa ia sedang menuju China dan akan melakukan penggeledahan di hari besoknya. Di saat yang sama, bos besar mengumpulkan seluruh manajer dan pengawas pada satu ruangan. Di saat itu juga, teman Son pingsan di kamar mandi setelah mengkonsumsi narkoba. Son juga izin ke kamar mandi untuk menghubungi Deok-hee. Saat itu juga, Deok-hee memberitahu Son untuk tidak panik karena saat ini Detektif Park sedang di perjalanan dan akan menggeledah tempat itu esok harinya.
Deok-hee dan ketiga rekannya yang berada di sekitar tempat itu sudah terjaga dalam mobil untuk menanti kedatangan bos besar. Tak lama, 2 mobil datang dan orang-orang keluar dari mobil itu. Meskipun Deok-hee merasa ada yang tidak beres, namun ia yakin Son akan menghubunginya kalau memang terjadi sesuatu, sehingga yang perlu ia lakukan hanyalah menunggu. Malam itu terjadi penyerangan terhadap semua penjaga dan manajer di tempat penipuan itu. 씨발 구덩이 판 거야? Son berusaha meminta bantuan Deok-hee, namun ia malah ditangkap dan ditusuk. Ponselnya pun tergeletak di lantai dan terinjak-injak. Tidak lama, bos besar datang lalu masuk ke gedung itu. Rupanya, ia sudah mendengar kabar tentang penggeledahan besok hari. Ia mengamankan semua berkas dan memindahkannya ke tempat yang aman dan akan membuat kekacauan di tempat itu seolah-olah masalah narkoba. Di luar sana, Deok-hee masih terus mengawasi. Ia menyaksikan orang-orang tadi memasukkan barang-barang dari dalam sana lalu pergi, kemudian bos besar juga mengikuti pergi dari sana. Melihat itu, ia langsung menghubungi Detektif Park untuk menceritakan peristiwa yang baru saja terjadi. Detektif Park memperingati Deok-hee untuk tidak bertindak dan mengacaukan operasi besok hari. Deok-hee tidak pernah mendengarkan Detektif Park. Ia mulai berpikir langkah apa yang akan ia ambil. Tidak ingin kehilangan kesempatan, Deok-hee memutuskan untuk membuntuti bos besar. Namun saat sampai di depan gedung itu, ia dihentikan oleh seseorang yang sedang membawa orang terluka. Melihat Son digendong, semua orang turun untuk melihat membantunya. Deok-hee langsung membantu Son menghentikan pendarahan. Son memberikan ponsel Deok-hee yang sudah rusak itu. Dia memberitahu Deok-hee bahwa ia sudah merekam seluruh kejadian tadi. Son juga meminta maaf karenanya Deok-hee menjadi begini. Setelah itu Deok-hee memeriksa teleponnya. Ia melihat sebuah video percakapan bos besar. Setelah dibantu diterjemahkan oleh Bong Rim, akhirnya ia mengetahui kalau bos besar pergi ke Bandara Qingdao. Rupanya bos besar itu hendak melarikan diri. Deok-hee, Seokja, dan Airim pergi ke bandara untuk menyusul bos besar, sedangkan Bong Rim tetap di lokasi untuk menunggu detektif. Tak lama Detektif Park datang. Karena penerjemahnya belum juga tiba di lokasi, Bong Rim membantunya saat berkomunikasi dengan polisi China. Mereka memberitahu bahwa kasus ini akan diambil alih oleh tim narkoba. Hal ini terjadi sesuai rencana si bos besar. Kasusnya beralih menjadi kasus yang lain dan ia berhasil mengamankan barang buktinya. Detektif Park melaporkan kejadian ini pada atasannya. Ia langsung diperintahkan pulang karena sudah mempermalukan timnya. Saat sedang menerima panggilan dari atasannya, Detektif Park menyadari polisi segera pergi. Lantas ia menghentikan polisi itu untuk meminta bantuannya. Ia memberitahu polisi China bahwa ia mendapatkan informasi kalau bos besar sedang di bandara dan ia meminta 2 orang petugas untuk membantunya. Polisi China tidak berniat memberikan bantuannya kali ini. Namun Bong Rim sebagai penerjemah, ia malah menambahkan omongan Detektif Park dengan ancamannya. Kalau mereka sampai kehilangan bos besar, maka mereka akan menyalahkan polisi China. Ia bahkan berniat menyebarkan beritanya di media sosial supaya semua pihak menyalahkan polisi China. Detektif Park yang tidak tahu pembicaraan itu memohon bantuan mereka lagi. Pagi-pagi sekali, Deok-hee sudah tiba duluan di bandara bersama 2 orang temannya. Ia langsung masuk ke dalam untuk mencari bos besar. Ia memperhatikan sekeliling, tak lama ia melihat seorang laki-laki menggunakan setelan persis seperti bos besar. Deok-hee bersama Seokja langsung mengikutinya. Laki-laki itu menaiki eskalator dan sesampainya di atas ia langsung didekati oleh anak kecil. Rupanya Deok-hee salah orang. Sekilas Deok-hee melihat seseorang yang gerak-geriknya sama seperti bos besar. Orang itu menggerakkan tangannya sebelum melihat jam tangannya. Deok-hee langsung mengikutinya sampai mendengarkan percakapannya di sebuah ruang tunggu. Ia berpura-pura membaca pamflet dengan mata terus menuju pada bos besar itu. Setelah selesai mengobrol, bos besar menghampiri Deok-hee dan temannya. Ia langsung menegur Deok-hee karena sudah menguntitnya. Deok-hee dan Seokja sangat gugup hingga kedua tangan mereka bergetar. Meskipun demikian, Deok-hee memberanikan diri untuk memberitahu bos besar kalau dirinya adalah korban penipuan suara. Bos besar malah menyeringai, kemudian ia menanyakan nominal uang yang ia kirim.
Deok-hee memberitahu besaran uang yang hilang itu, namun si bos besar malah semakin menindasnya. Menurutnya, Deok-hee bodoh karena membuntutinya demi uang $32.000. Lalu si bos besar memberinya uang sebesar $100.000 untuk membuat Deok-hee bungkam. Ia mengancam Deok-hee untuk menjauh, kalau tidak ia akan mengubur Deok-hee hidup-hidup. 하나로 1억 넘을 거야. 건들지 말란 얘기야. 응? 귀찮게 하지 말라고. 이거 갖고 가든지 아니면 줄 사고 타면 오는 거야. 싫다? Deok-hee merasa ia tidak jujur pada dirinya. Ia tidak terima karena diperlakukan seperti itu. Lalu Deok-hee menyuruh Seok-ja menunggunya di tempat itu dan ia pergi menghampiri si bos besar lagi. Saat melihat bos besar itu, Deok-hee langsung berteriak memanggilnya dengan sebutan bos besar penipuan suara. Mendengar itu, si bos besar menghampiri Deok-hee. Keributan mulai terjadi karena Deok-hee mengeluarkan uang yang diberikan oleh si bos besar itu dan melemparkannya. Ia juga berani mengeluarkan unek-uneknya pada bos besar. Bagaimanapun, Deok-hee tidak merasa salah ataupun bodoh karena sudah ditipu. Menurutnya, yang salah adalah si bos besar yang sudah memanfaatkan kelemahan orang lain. Lalu, si bos besar menanyakan apa yang Deok-hee inginkan. Deok-hee pun menjawab, ia ingin si bos besar menyerahkan diri atau dia yang akan menyeretnya. Mendengar itu membuat si bos besar marah. Ia pun langsung menyeretnya ke kamar mandi dan memukuli Deok-hee hingga darah menyiprat dari hidung dan mulutnya. Masih tidak mau menyerah, ia pun berusaha meraih jas yang dikenakan si bos besar. Tak lama, si bos besar mendorong Deok-hee dan pergi meninggalkannya. Tanpa si bos besar sadari, Deok-hee mengambil paspor dan tiket dari saku jasnya. Saat hendak mengambil kedua benda itu dari sakunya, si bos besar menyadari kalau Deok-hee mengambilnya, ia pun segera berlari ke kamar mandi lagi. Di saat bersamaan, seseorang masuk ke kamar mandi itu, ia pun terkejut melihat seorang wanita terluka di kamar mandi laki-laki dan segera menghubungi polisi. Tak lama, si bos besar yang memiliki nama Oh Myung-hwan itu tiba di kamar mandi dan segera meminta benda yang Deok-hee pegang. Tentu saja Deok-hee tidak mau menyerahkan paspor itu. Ia malah merobek dan memasukkan lembaran itu ke dalam mulutnya. Myung-hwan semakin marah, ia pun menyerang Deok-hee lagi dan mencekiknya. Untung saja polisi dan detektif datang tepat waktu. Mereka segera menangkap Oh Myung-hwan dan memborgolnya. Hari itu 21 Agustus 2016, bos besar ditangkap. Son Jae-min selamat, ia pun dimintai keterangan oleh polisi. Oh Myung-hwan meminta berdamai dengan memberikan uang kompensasi sebesar $300.000, namun ia menolaknya. Hadiah yang ditawarkan polisi juga tidak pernah dibayarkan. Seperti itulah kisah tentang perjuangan seorang ibu dari dua anak yang bernama Kim Deok-hee yang berjuang untuk membongkar kasus penipuan. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.